Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjut ke materi pembahasan kemarin, ya, menerangkan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum HAM, hak asasi manusia internasional. Baik, kita sampai kepada pembahasan tentang ada prinsip-prinsip yang kita harus kenal. Pertama, tentang hak-hak terbatas dan hak-hak yang tidak terbatas. Nah, maksud dari hak-hak terbatas itu, jadi dalam hak asasi manusia itu tidak semua hak tidak bisa dibatasi. Jadi ada hak-hak yang bisa dibatasi. Intinya itu tidak semua hak itu bersifat absolut, tapi ada juga hak yang mengandung fleksibilitas. Nah, apa itu hak-hak terbatas? Ini sebagai contoh, ya, bahwa pada pasal 8 ayat 1 huruf C, Covenant, Covenant atau perjanjian internasional tentang ekonomi sosial budaya, ada istilahnya adalah hak serikat buruh untuk beraktivitas secara bebas, tidak terikat pada batasan-batasan, kecuali batasan yang ditetapkan oleh hukum yang perlu dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum dan untuk melindungi hak-hak kebebasan orang lain. Jadi jelas, ketika buruh itu bebas untuk beraktivitas dan berserikat, itu oleh hukum bisa dibatasi ketika akan mengganggu keamanan nasional, ketertiban umum, melindungi hak kebebasan orang lain. Ya intinya batasan tersebut diperbolehkan. Nah dasarnya ya jelas bahwa kepentingan umum dan keamanan nasional serta menghormati hak kebebasan orang lain ini menjadi dasar. Nah, jadi efek pembatasan itu memang syaratnya harus tercantum dalam hukum nasional. Kalau tidak ada aturannya kemudian ada pembatasan, ini tidak diperkenankan dalam konteks hak asasi manusia karena harus ada namanya adalah kepastian hukum. Oleh karena itu semua orang dianggap mengetahui pembatasan itu dan pelaksanaannya tidak boleh sewenang-wenang. Pembatasannya harus dibuat untuk tujuan ditentukan dan pembatasan pada hak kebebasan hanya boleh dilakukan sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang ditentukan secara sah. Jadi harus jelas. Ketika contoh terjadi sebuah kondisi di mana buruh pada saat itu beraktivitas tapi mengakibatkan kondisi yang chaos, membuat keamanan negara secara umum, ya kita harus melihat secara objektif bahwa yang dimaksud dengan keamanan di sini itu membahayakan keamanan negara, maka boleh dibatasi. Yang dimaksud dengan dibatasi adalah tentu harus dalam proporsionalnya. Kalau anarkis dan sebagainya tentu harus dilakukan tindakan. Tapi selama itu tidak anarkis, tidak menyebabkan kekacauan, di sini tidak bisa, tidak boleh. Ya. Dan yang paling penting adalah pembatasan berdasarkan regulasi. Ada dasar hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah hak yang tidak dapat diderogasi. Jadi istilahnya itu derogable dan non derogable. Jadi ada hak yang dapat dibatasi dan hak yang tidak dapat dibatasi. Hak yang tidak dapat dibatasi itu sebagaimana terdapat dalam hak sipil dan politik. Pertama adalah hak untuk hidup, hak pelarangan penyiksaan, hak pelarangan perbudakan, hak peraturan undang-undang pidana yang menyangkut persoalan masa lalu yang intinya itu tidak boleh berlaku surut, hak kebebasan berpikir, nurani, dan agama.
Ini dalam kondisi keadaan apapun, keadaan darurat apapun, hak-hak yang tidak dapat dikurangi tidak bisa dibatasi. Contoh dalam keadaan kondisi darurat, keadaan perang atau keamanan negara dan sebagainya, orang tetap harus berhak untuk hidup. Tidak bisa negara disahkan membunuh orang hanya karena dianggap mengancam keamanan negara. Nah, ini kita harus lihat. Maka tidak diperbolehkan asal semena-mena membunuh tanpa proses hukum. Termasuk pelarangan penyiksaan. Jadi sampai kepada orang yang dianggap teroris, orang yang dianggap itu memberontak kepada pemerintahan, tidak boleh dilakukan sebuah penyiksaan. Termasuk pelarangan perbudakan, dijadikan budak. Dan tidak boleh hukum itu berlaku surut. Serta kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Nah, ini kebebasan pikiran. Contoh seperti kondisi negara sedang genting. Nggak boleh, contoh, mengharuskan orang menjadi tidak beragama. Atau orang berpindah beragama, itu tidak bisa. Kalau berkaitan dengan agama. Atau soal kebebasan berpikiran. Maksudnya menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat. Dan hati nurani. Itu tidak bisa. Dia tetap akan meyakini, tidak bisa memaksakan ke dalam keadaan apapun, negara memaksakan untuk orang tidak boleh berpikir tentang sesuatu atau tidak boleh mempunyai keyakinan terhadap sesuatu. Itu tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun, segenting apapun. Nah, jadi keyakinan beragama, berpikir, ya itu tidak boleh dibatasi. Nanti pembatasan ada ketika refleksi dari kebebasan berpikir itu sendiri. Ya, ketika orang sudah mengungkapkan pikirannya di depan umum, contoh, maka itu bisa dibatasi atas dasar keamanan negara, atas kesehatan publik, atas moral publik, gitu ya, ataupun atas batasan dari hak asasi manusia hak asasi manusia lainnya, itu baru boleh dibatasi. Maka muncullah konsep contoh dalam kebebasan menyatakan pendapat itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hate speech ataupun ujaran kebencian atas dasar entitas hak asasi manusia gitu. Nah, sekarang selanjutnya adalah tentang subjek hak asasi manusia. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah sebuah entitas, bisa individu secara fisik, kelompok, perusahaan atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Jadi, yang dimaksud dengan subjek hak asasi manusia itu adalah para pihak yang punya hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Maksudnya pihak di sini bisa berupa individu, kelompok, perusahaan, atau organisasi. Organisasi internasional seperti PBB dan individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional karena mereka juga bisa terlibat dalam proses hukum, dalam proses penegakan hukum internasional. Gitu. Seperti apa penjelasannya? Ini jadi ada aktornya kalau dilihat yaitu aktor negara dan aktor non negara. Kalau dari aktornya, kalau dilihat dari pemangku kewajibannya, ada pemangku kewajiban dan pemangku hak. Nah, ini harus kita pahami. Pertama yang diketahui bahwa aktor negara dan pemangku kewajiban. Nah, ini adalah tanggung jawab terhadap HAM, kewajiban dia terhadap HAM. Aktornya siapa? Negara. Maka negara merupakan subjek utama dari hukum internasional. Dan dengan demikian juga merupakan subjek hukum hak asasi manusia. Jadi subjek utama itu karena ketika berkaitan dengan hukum internasional, khususnya hak asasi manusia, yang melakukan pengikatan diri terhadap hukum internasional dan negara.
sehingga negara menjadi pemangku kewajiban atas hak asasi manusia, pemenuhan hak asasi manusia terhadap warganya. Di sisi lain ada juga aktor non negara. Nah, siapa sih aktor negara ini? Adalah organisasi antar negara dan beragam kesatuan yang menyerupai negara, seperti Vatikan. Vatikan itu kan ya negara di dalam negara. Dia seperti negara. Atau Savory Order dan lain-lain. Gerakan pembebasan nasional telah mengubah kemurnian karakter norma hukum internasional antar bangsa-bangsa. Bahkan bisa jadi gerakan pembebasan nasional para yang kita anggap sebagai separatis dan sebagainya juga, kalau itu oleh negara dianggap sebagai apa namanya itu sebuah gerakan konstitusional, bukan gerakan konstitusional, gerakan yang terinstitusi, maka juga merupakan aktor negara yang ketika contoh seperti pada saat melakukan pemberontakan itu dilakukan sebuah peperangan, dia harus tunduk terhadap hak asasi manusia juga. Tidak boleh melakukan penyiksaan sebagai contoh, tidak boleh melakukan sebuah merampas hak hidup dengan semena-mena. Nah, aktor-aktor negara sebagai pemangku kewajiban karena dia dianggap sebagai entitas yang disamakan dengan negara, yang punya hak untuk ikut mengikatkan diri pada hukum internasional, itu diantaranya adalah korporasi multinasional, multinational corporation, ini banyak sekali, IMF, Bank Dunia, itu semua juga terikat dengan perjanjian internasional, sehingga dia sebagai pemangku kewajiban. Nah, yang pemangku haknya berarti adalah individu-individu, di mana merupakan dari warga negara masing-masing yang terikat negaranya dengan korporasi multinasional tersebut. Kemudian kelompok bersenjata dan individu. Nah, kalau kelompok bersenjata tadi yang saya katakan, termasuk diantaranya adalah separatis, yang kita lihat ini kan banyak kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok jihadis gitu ya, kelompok-kelompok ya yang ingin melakukan pemberontakan, OPM dan sebagainya. Itu menjadi aktor negara sebagai pemangku kewajiban karena dia memposisikan dirinya face to face negara, memposisikan dirinya sama dengan negara, begitu. Karena kan mereka punya presiden sendiri, punya pemerintahan sendiri, punya menteri sendiri, nah, maka dia harus tunduk juga terhadap ketentuan hukum hak asasi manusia internasional. Selanjutnya adalah individu. Nah, individu ini tentu merepresentasikan kekuasaan. Jadi, ada banyak kasus yang khususnya pada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu istilah konsep pembagian bahwa HAM berat ini lebih kepada jenis-jenisnya terkait dengan kejahatan internasional, contoh seperti genocide, kemudian contoh seperti apa kejahatan kemanusiaan, pembantaian tanpa ada belas kasihan, pemusnahan massal gitu. Nah, invasi itu bisa jadi dilakukan oleh individu yang berkuasa. Nah, ini ya kalau di Indonesia mungkin ya banyak contoh seperti yang dianggap pelanggaran HAM berat itu negara-negara lain itu beberapa orang yang terlibat tidak berani untuk keluar dari negara Indonesia karena ketika berlaku hukum HAM internasional yang berkaitan dengan HAM berat itu negara-negara bisa mengajukan individu sebagai pemangku kewajiban tersebut ke pengadilan HAM berat. Selanjutnya adalah aktor non-negara atau pemangku hak. Nah, ini. Pemangku hak berarti kita individu sebagai warga negara, begitu. Itu adalah pemangku hak. Dia bisa beracara, contoh maksudnya mengajukan sebuah gugatan kepada Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai contoh. Jadi, dia merupakan subjek hukum asasi manusia.
Nah, dan kelompok lain. Nah, kelompok lain ini ya sebagaimana korporasi yang apa namanya itu yang sama sebagaimana warga negara, tapi merupakan kelompok-kelompok yang dianggap, contoh justru selain korporasi justru betulnya kelompok-kelompok lain itu ya kelompok-kelompok rentan begitu, kelompok-kelompok rentan yang mungkin bisa jadi termajelnakan dalam hal identitas mereka sebagai warga negara, contoh seperti indigenous people begitu ya. Indigenous people itu berarti warga asli atau adat, warga adat begitu. Nah, apa namanya ini aktor negara sebagai pemangku hak itu subjek hukum hak asasi manusia. Selanjutnya adalah sumber-sumber dan sifat dasar hak asasi manusia. Nah, sumber-sumber hukum ini yang harus dipahami. Sumber-sumber pertama adalah sumber-sumber hukum hak asasi manusia. Sumber hukum internasional merupakan bahan dan proses di mana aturan kaidah-kaidah yang mengatur komunitas internasional dikembangkan. Dari sini kita pahami bahwa sumber-sumber hukum hak asasi manusia adalah sumber-sumber hukum internasional. Ya. Nah, bentuknya apa saja? Pertama, hukum kebiasaan internasional. Nah, kenapa kok kebiasaan internasional itu menjadi awal daripada sumber hukum internasional? Karena pada dasarnya kedaulatan sebuah negara ya itu bisa melahirkan sebuah kebiasaan antar negara terhadap sesuatu. Contoh seperti apa namanya itu kebiasaan contoh seperti ya Indonesia dengan Arab Saudi yang melakukan ibadah haji itu merupakan bagian dari kebiasaan yang telah terbiasa dilakukan. Maka dengan sendirinya itu akan menjadi hukum kebiasaan apabila tidak diperlakukan perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak begitu, termasuk dalam penyelenggaraan haji dan sebagainya. Nah, itu kebiasaan internasional juga termasuk biasanya adalah perbatasan-perbatasan, masalah tentang perairan dan sebagainya, di mana apa namanya itu melahirkan sebuah penghormatan antar negara dan itu menjadi bagian daripada kebiasaan internasional. Nah, selanjutnya adalah hukum perjanjian internasional. Ini udah jelas ya, treaty. Jadi hukum perjanjian internasional ini jelas menjadi sumber. Nah, bisa berbentuk antar negara, perjanjian internasional bilateral, juga bisa merupakan multilateral. Multilateral ini, nah nanti, jadi seperti yang di bawah ini ya, ada konsep bilateral dan regional, ada konsep namanya multilateral, termasuk dalamnya ya itu yang disponsori oleh PBB, Kovenant Internasional tentang Hak Sipil Politik, Kovenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan bagian dari bentuk perjanjian internasional treaty. Khususnya kalau berkaitan dengan hak asasi manusia, itu yang paling penting adalah mengenal konvensi. Jadi konvensi itu sebuah kesepakatan yang disusun oleh berbagai negara, sehingga ketika sebuah negara mengikatkan diri kepada konvensi tersebut atau perjanjian internasional tersebut, maka dia terikat dengan hukum konvensi yang diratifikasi. Itu ada sumber-sumber hukum yang mengikat secara jelas ya. Nah, kebiasaan internasional juga mengikat. Ingat bahwa justru itu adalah dasar awal muasal bagaimana sebuah hukum muncul dalam dalam hubungan satu negara dengan negara lainnya. Kebiasaan-kebiasaan internasional itu tentang bagaimana konsep batasan teritori,
tentang bagaimana konsep hubungan-hubungan yang biasa dilakukan antar negara. Ya, yang paling sederhana tadi contoh seperti Indonesia dengan Arab Saudi ketika ibadah haji merupakan bagian daripada kebiasaan, itu pun kalau memang dianggap sebagai dari kebiasaan internasional, di mana pada awalnya tidak akan seribet seperti saat ini dengan berbagai regulasi yang muncul. Selanjutnya adalah sumber-sumber yang tidak mengikat secara hukum. Kalau tadi memang mengikat, yang secara hukum adalah deklarasi organisasi-organisasi internasional dan regional. Kalau deklarasi jelas ya, kita ketahui ada namanya Deklarasi Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan DUHAM. Nah, kalau DUHAM ini ya deklarasi. Intinya orang-orang atau bukan orang-orang, negara-negara yang ikut mendeklarasikan itu ya tidak terikat secara hukum karena bukan sebuah perjanjian, tapi deklarasi itu pernyataan. Nah, sekarang hampir semua negara telah mengikatkan diri kepada deklarasi hak asasi manusia. Cuma kalau deklarasi ini tidak ada konsekuensi hukumnya. Termasuk yang regional juga ada, tidak hanya internasional, yang regional ya ada deklarasi hak asasi manusia Kairo contohnya, itu kan regional atau ruang lingkupnya lebih kecil begitu. Kemudian ada kebijakan dan praktek internasional. Nah, kebijakan dan praktek internasional ini juga sebetulnya merupakan bagian daripada sumber-sumber yang tidak mengikat secara hukum. Contoh seperti kebijakan Dewan Keamanan PBB menyikapi suatu masalah di sebuah negara. Ini kan ya merupakan sebuah keputusan yang sebetulnya negara lain bisa saja tidak terikat, ataupun negara yang bagian dari objek tersebut bisa melakukan berbagai upaya begitu ya. Kemudian juga seperti bagaimana ada lembaga-lembaga PBB yang mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, ini juga sama, sebetulnya tidak mengikat secara hukum bagi negara-negara. Kemudian kebijakan dan praktek nasional. Nah, kalau kebijakan dan praktek nasional ya saya kira berbagai kebijakan nasional yang memang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh bagaimana sebuah regulasi di Indonesia ingin mengikatkan diri ataupun bukan sebuah regulasi ya, ataupun putusan-putusan hakim ingin mengikatkan diri kepada hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia begitu ya. Jadi ya boleh bisa mengikatkan diri ataupun tidak. Sebenarnya ya tidak mengikat secara hukum, tapi biasanya dipraktekkan ketika hakim itu mengadili, khususnya berkaitan dengan kalau biasanya ada hukum pidana itu ada basisnya hak asasi manusia sebagai contoh, atau mungkin pertikaian lain ya. Contoh juga berkaitan dengan konstitusi itu selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, maka ketika kebijakan dan praktik nasional itu mengambil norma-norma hukum hak asasi manusia, itu ya pada dasarnya sama juga dapat dijadikan sebagai sumber ya, dapat dijadikan sebagai sumber gitu, tapi sebetulnya ya tidak mengikat secara hukum. Nah, selanjutnya adalah bagaimana praktek nasional menyangkut norma hak asasi manusia yang bersifat mengikat. Pertama adalah mengidentifikasi norma-norma hak asasi manusia. Jadi, negara tersebut akan melihat kembali norma-norma hak asasi manusia ini sudah diterapkan atau tidak. Ini tentu juga berkaitan dengan regulasi-regulasi yang diratifikasinya. Karena bisa jadi regulasi-regulasi yang diratifikasi itu ada hal yang tidak dikecualikan, atau ada hal yang memang hanya tanda tangan saja.
Nah, ini harus diidentifikasi betul-betul apakah ketika kita meratifikasi tentang perjanjian internasional hak asasi manusia itu, kita betul-betul sudah menerapkannya. Nah, di Indonesia itu tentu saya kira sudah betul-betul sangat sangat baik, terutama karena selain meratifikasi dari Covenant Hak Asasi Manusia juga membuat undang-undangnya tentang hak asasi manusia. Jadi sudah sangat baik. Nah, selanjutnya adalah bukti-bukti yang bersifat mengikat menggunakan norma-norma di pengadilan. Nah, apakah kita menguji lagi hanya sebagaimana tadi praktek yang ada di praktek kebijakan atau praktek nasional itu juga menggunakan norma-norma di pengadilan, apakah sudah digunakan atau tidak norma-norma hak asasi manusia internasional ini. Nanti kita akan lihat banyak sekali faktanya di lapangan, ataupun mungkin dalam dalam kebijakannya sekalipun itu ya ada perbedaan banyak penafsiran tentang norma-norma hak asasi manusia, khususnya dalam kovenant-kovenant internasional. Kemudian penggunaan norma-norma dalam konstitusi. Nah, ini kita harus lihat sebagaimana dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 145 itu ya terdapat dalam pasal 28. Oh, berarti memang negara kita itu sudah sudah memasukkan norma-norma hak asasi manusia dalam konstitusi. Nah, selanjutnya adalah praktek negara. Kalau ini sih kita lihat apakah praktek negara betul-betul sejalan dengan hak asasi manusia atau tidak. Tentu ini merujuk kepada norma yang diratifikasi, ya, berupa Kovenant Sipil Ekonomi Sosial Budaya, hak sipil politik ataupun ekonomi sosial budaya, dan tentu regulasi lain, instrumen lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kita harus memahami apa itu pelanggaran hak asasi manusia, definisinya ya. Pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Tadi katakan juga tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Nah, ini ada dua. Jadi yang secara umum itu jelas bahwa ketika negara Indonesia ini sebagai penanggung jawab hak asasi manusia itu melanggar instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia ya, yang Kovenant yang diratifikasinya. Jadi yang namanya yang melanggar hak asasi manusia itu ya negara, bukan warga negara, bukan individu sebagai warga negara, begitu ya. Nah, tapi individu sebagai representasi negara juga ini sebetulnya tetap masuk dikatakan sebagai melanggar karena merepresentasikan negara, ya apabila negara itu lalai ya terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tapi merupakan hak asasi manusia diakui secara internasional. Nah, ini lebih kepada konteksnya adalah hak asasi manusia yang luar biasa atau kejahatan internasional ya, atau pelanggaran HAM berat begitu. Jadi ada pelanggaran HAM dan ada pelanggaran HAM berat. Nah, itulah yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi intinya kalau negara itu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemangku ya, kewajiban hak asasi manusia apa saja yang kemarin saya jelaskan. Pertama adalah untuk to respect, untuk menghormati. Nah, untuk menghormati ini maksudnya negara tidak boleh membatasi ataupun melakukan sebuah upaya-upaya atas hak-hak yang
dihormati. Apa saja itu? Di antaranya adalah hak kebebasan berpikir, hak kebebasan berkeyakinan, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan untuk hidup. Itu apa namanya itu? Ya harus menghormati, tidak boleh ada batasan. Itu namanya itu respect. Nah, jadi kebebasan dari individu ya sebagai apa namanya itu warga negara. Kemudian ada namanya to fulfill. Kalau to fulfill ada kewajiban negara untuk memenuhi. Nah, ini lebih kepada hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Contoh seperti hak bagaimana seorang dapat pekerjaan, bagaimana upahnya itu ya wajar, bagaimana pekerja mendapatkan hak-hak sesuai dengan seharusnya, bagaimana contoh apa namanya warga negara memperoleh hak pendidikan. Nah, ini masuk ke dalam kewajiban negara untuk to fulfill. Nah, yang terakhir adalah to protect. Bagaimana negara harus melindungi warga negaranya dengan undang-undang ataupun dengan kebijakan. Maka muncullah contoh perlindungan atas warga negara dengan undang-undang pidana ataupun undang perdata ataupun dengan kebijakan lain. Ketika terjadi sebuah chaos antar warga ataupun tindakan intoleransi antar warga, negara tidak hadir untuk memberikan perlindungan, maka itu bagian daripada pelanggaran. Jadi pelanggaran tidak hanya by commission atau negara yang melakukan, tapi pembiaran pun bisa jadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian bukti-bukti pelanggaran. Ini harus betul-betul kita pahami. Bukti-bukti pelanggaran di sini ya intinya adalah secara faktual itu terjadi di lapangan yang bisa dibuktikan. Kemudian sebagaimana dalam fenomena apa namanya itu pengungkapan berbagai kasus hukum, ya bukti-bukti pelanggaran ini biasanya memang tidak oleh negara ya. Kalau sekarang ada Komnas HAM sebagai penyelidik, kemudian akan ditindaklanjuti penyidik itu oleh kejaksaan terkait perkara hak asasi manusia. Nah, kemudian penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia itu, nah ini karena berkaitan dengan instrumen hak asasi manusia, ada mekanismenya. Mekanisme sederhananya adalah bahwa di regulasi kita diatur tentang apa namanya itu peradilan hak asasi manusia. Itu bisa dilaksanakan. Ketika tidak mampu dilaksanakan oleh negaranya, maka penyelesaian bisa dilakukan di Mahkamah Hak Asasi Manusia atau Mahkamah Internasional Hak Asasi Manusia. Ketika itu merupakan HAM berat, ya maka dilakukan di International Criminal Court tentang apa namanya itu Mahkamah Internasional HAM berat yang berada di Roma. Kalau yang hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia ya berarti adanya di Den Haag. Nah, jadi itu bagian dari penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kembali lagi kepada pertanggungjawaban negara. Jadi dasarnya tanggung jawab negara itu menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain. Nah, ini kalau tadi pertanggungjawaban negara apa namanya itu berkaitan dengan apa namanya posisinya sebagai apa penanggung jawab dari hak asasi manusia. Kalau ini ada pertanggungjawaban negara berkaitan ketika negara tersebut merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Maka negara tersebut bisa, kalau tadi berkaitan dengan negara dengan luar negara, kalau ini berkaitan dengan negara
dan negara yang lain. Dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dia menyalahi perjanjian ataupun hukum internasional yang berlaku. Dasar dan sifat tanggung jawab negara. Dasar tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara. Artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian kepada negara lain. Ini sih berkaitan dengan bagaimana perjanjian yang kita lakukan, maksudnya kita di sini negara lakukan dengan negara lain. Juga ada namanya doktrin imputabilitas. Yang dimaksud adalah ketika suatu negara mempunyai organ negara, maka sama kedudukannya. Organ tersebut ya ada negara, ada pemerintah, MPR, DPR, kepolisian, tentara, itu sama representasi dari negara. Maka doktrin imputabilitas meskipun yang melakukan adalah organ negara, itu merupakan tanggung jawab negara itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada namanya reparation, itu adalah tindakan ganti rugi atau rehabilitasi, ya, kompensasi kerugian dan kesalahan yang timbul dari perang atau berbagai pelanggaran atas suatu kewajiban internasional. Nah, ini tanggung jawab negara. Maka kita kenal ya dulu ada apa namanya itu ratu atau siapa kerajaan Belanda yang minta maaf ke Indonesia tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dulu mereka lakukan ketika invasi ke Indonesia ini, memang harus bertanggung jawab negara tersebut. Nah, jadi ada dua ya, berkaitan pertama tentang pertanggungjawaban negara sebagai pemangku hak asasi manusia dengan warganya, di sisi lain juga ada pertanggungjawaban negara dengan negara lain, karena ini juga berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Baik, untuk perkuliahan kita dicukupkan sekian. Silakan kalau ada komentar dan pertanyaan bisa apa namanya itu dicantumkan di kolom komentar seperti biasa. Kemudian juga saya akan menambahkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.